Bismillahirrahmanirrahim. Lah tadi saya mengatakan puasa yang dilarang atau yang haram ada 5. Fitri, Adha, sama hari tasyrik. Mana dalilnya hari tasyrik? Kok nggak ada? Jawabnya adalah bab setelahnya. Bab majah, bab riwayat yang datang. Fi karohiyati, tentang makruhnya, maksudnya haramnya. As-sawmi, puasa, fi ayyamin tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Hadis 82. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, dan hari Idul Adha, wa ayyamun tasyriqi, dan hari-hari tasyrik adalah iduna, hari raya kita, ahlal Islam, yaitu kaum muslimin. Wahia, dan dia adalah ayyamu aklin, hari makan, wa syurbin, dan hari minum. Yang dimaksud hari makan dan hari minum ini kembali kepada hari Idul Adha dan hari tasyrik, tidak kembali kepada hari Arafah. Oke. Kenapa? Karena untuk hari Arafah sudah lewat dalilnya bahwa kita justru disunahkan untuk puasa Arafah. Maka berarti yang dimaksud hari makan minum ini adalah 2 yang disebutkan setelahnya, yaitu Yaumun Nahri, hari Idul Adha, dan Ayyamun Tasyrik, hari-hari tasyrik. Tasyrik itu artinya apa? Orang-orang Arab biasanya pada tanggal 11, 12, 13 Idul Adha itu mereka menjemur daging-daging mereka supaya dagingnya awet, karena zaman dulu belum ada kulkas. Maka perbuatan seperti itu disebut apa? Tasyriq. Maka nama-nama ini ada sebabnya. Yaumun Nahr. Kenapa disebut Nahr? Nahr itu menyembelih. Meskipun menyembelih boleh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tapi kan paling utama tanggal 10. Maka tanggal 10 itu disebut hari penyembelihan karena itu paling utama. Dan hari-hari tasyrik yang 3 ini, masing-masingnya juga punya nama. Tanggal 11-nya namanya adalah Yaumul Qor. Tanggal 12-nya namanya adalah Awsatu Ayyamin Tasyrik. Tanggal atau Yaumun Nafr, Nafril Awal. Kemudian tanggal 13-nya Yaumun Nafril Tsani, masing-masing ada namanya. Kemudian ini penjelasan tidak usah kita baca ya, karena sudah pernah kita jelaskan, yaitu intinya adalah hari-hari tasyrik tidak boleh kita puasa, kecuali kalau ada orang yang haji tamattu, kemudian dia tidak mendapatkan binatang hadiu untuk disembelih, maka dia kan wajib puasa 10 hari kan. Nah, 10 hari ini disebutkan dalam Al-Quran adalah 3 hari ketika masih di Mekah, kemudian 7 hari ketika sudah sampai ke rumah. 3 hari ini boleh puasa pada hari tasyrik. Saya ulangi lagi, orang yang haji tamattu ketika tidak punya binatang hadiu dan dia wajib puasa, berarti maka boleh puasa 3 harinya pada hari tasyrik. Ini hukum khusus bagi mereka saja. Kita lanjutkan. Babu karohiyati, bab makruhnya al-hijamah ka lis-shaim, bagi orang yang puasa. Nah, kalau makruh di sini memang bukan haram yang dimaksud nih. Jadi kata-kata makruh menurut istilah para ulama salaf ada 2 maksud. Kadang maksudnya haram, kadang maksudnya tidak haram. Seperti dalam kasus ini tidak sampai kepada haram. Jadi kalau ada orang bekam pada saat puasa gimana? Ya kalau kuat boleh, nggak ada masalah. Hadis 83. Wa an Rafi' bin Khadij anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftara, telah berbuka, maksudnya telah batal puasanya, al-hajim, orang yang membekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadis ini menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Mazhab Hambali berdasarkan hadis ini mengatakan bekam membatalkan puasa. Berarti bekam hukumnya apa? Haram bagi orang yang puasa karena membatalkan puasa.
Tapi pendapat mazhab Hambali ini bertentangan dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Kenapa? Nabi pernah melakukan. Seandainya bekam membatalkan puasa, tidak mungkin Nabi melakukan. Lah terus bagaimana hadis ini? Hadis ini ternyata sudah mansuh. Mansuh itu sudah dihapus hukumnya. Kok tahu kalau sudah mansuh? Karena ternyata kasusnya itu di awal-awal Islam. Sementara Nabi berbekam ketika puasa, itu kasusnya di akhir-akhir Islam. Nah, ketika ada dua dalil yang bertentangan, kalau kita mengetahui yang satu ini adalah di awal Islam, yang satu adalah di akhir Islam, maka dipastikan itu berarti hukumnya sudah dihapus. Dan contohnya sangat banyak seperti ini. Karena itu mayoritas para ulama tidak memakai hadis ini, karena hadis ini meskipun sahih, tetapi apa? Sudah mansuh hukumnya. Tapi meskipun demikian, ya saya jujur saja, sebagian ulama tidak menyukai bekam di waktu puasa, sehingga bekamnya menunggu malam hari. Kalau sudah berbuka, baru berbekam. Kenapa? Karena kalau Anda sedang puasa, kemudian diambil darahnya, bekam bisa-bisa menyebabkan lemes. Kalau lemes, akhirnya terpaksa mokel. Nah, orang bekam, lemes, kemudian terpaksa mokel. Itulah makna aftorol hajim menurut sebagian ulama yang lain. Aftoro berbuka, itu maksudnya apa? Menyebabkan dia jadi lemes, akhirnya terpaksa berbuka. Al-hajim, orang yang membekam, ya. Kalau membekamnya banyak orang, atau membekarnya zaman dulu itu membekamnya tidak pakai alat, Pak, tapi pakai mulut. Jadi nyedot darahnya pakai mulut. Nah, kadang-kadang nyedotnya itu kebablasan, lek masuk ke tenggorokan, batal kan. Nah, maka menurut sebagian ulama, aftoro di sini bukan kok batal puasanya, bukan, tapi maksudnya kalau kamu sedang puasa, kamu malah membekam, kamu bisa-bisa puasamu batal, bisa-bisa batal, bukan pasti batal, bukan. Gara-gara tadi kesedot darahnya. Kalau orang yang dibekam, puasanya batal gara-gara dia lemes, akhirnya terpaksa mengkel. Sudah nggak kuat lagi, sudah terpaksa mengkel. Nah, maka dengan kata lain, jangan melakukan di waktu puasa perkara-perkara yang kamu menyebabkan jadi lemes. Jangan. Kecuali kalau pekerjaan yang harus dilakukan. Sehari-hari dia bekerja kuli angkut misalnya. Nah, kalau memang pekerjaannya seperti itu, kalau dia tidak bekerja, anak istrinya tidak bisa makan, ya silahkan kerja kuli angkut, nggak masalah. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Mampunya misalnya sampai jam 10, ya sudah jam 10 berhenti saja. Toh sudah dapat upah, bisa untuk makan, untuk anak istri. Udah cukup. Nggak usah sampai sore seperti hari biasanya. Sampai sore memang duitnya banyak, tapi jadi puasanya batal nanti gara-gara tidak kuat. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya panjang, nggak usah kita baca ya, selewati saja. Ini pengajiannya cepat nih, biar segera khatam. Dan juga karena sudah luwe nih kisah pembicaraan ini, nah, maka penjelasannya rasa suwe-suwe, makin tidak tambah luwe. Kita lanjutkan. Bab maja'a, bab riwayat yang datang minar ruhsati, tentang ruhsah keringanan fi dzalika, dalam masalah bekam tadi itu. Hadis 84. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ihtajama, telah berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun, dalam keadaan beliau ihram, shaimun, juga dalam keadaan puasa. Hadis ini derajatnya sahih, yaitu sahih. Wa ruwiya, dan diriwayatkan bahwa kejadian itu fima baina, antara Makkah wal Madinah, kota Makkah dan kota Madinah. Tapi hadis ini riwayatnya mungkar. Mungkar termasuk hadis yang dhaif. Jadi poin pertama, hadis ini sahih. Nabi bekam pada saat ihram, pada saat puasa, itu sahih. Kejadiannya di mana? Di antara Mekah dan Madinah. Ini yang dhaif, ini yang tidak benar. Nah, kejadiannya di mana? Nggak ngerti. Karena tidak, hadis yang sahih tidak menyebutkan tempatnya. Tapi nggak penting bagi kita. Yang penting kita tahu hukumnya, bahwasanya orang bekam tidak batal puasanya berdasarkan hadis ini. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Di antara mereka adalah Imam Malik, demikian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Satu madhab saja yang mengatakan bekam membatalkan puasa, yaitu madhab Hambali. Tapi masing-masing punya dalil. Madhab Hambali menggunakan dalil hadis yang pertama, yaitu hadis 83. Madhab jumhur mayoritas memakai dalil hadis yang ke-84 karena menganggap hadis yang 83 tadi sudah mansukh hukum. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.